Irfan dikenal oleh warga desa sebagai pemuda yang saleh dan rendah hati. Sejak kecil, ia dibesarkan dalam keluarga yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Meskipun orang tuanya bukan ulama, mereka sangat menghormati ulama dan kerap mengundang mereka ke rumah untuk memberikan pengajian. Rumah sederhana mereka sering menjadi tempat berkumpulnya para tetangga untuk mendengarkan ceramah agama atau sekadar bersilaturahim. Nama Irfan sendiri diberikan oleh seorang kiai terkenal dari Cirebon, yang disegani karena kealimannya. Kiai tersebut merupakan sahabat lama ayah Irfan. Saat Irfan lahir, kiai itulah yang memberikan nama sebagai tanda harapan agar Irfan kelak menjadi anak yang berilmu dan berakhlak mulia. Sejak kecil, Irfan sudah menunjukkan ketertarikan yang besar pada agama. Ketika anak-anak seusianya lebih memilih bermain di luar, Irfan lebih sering terlihat duduk di beranda rumah, membaca Al-Quran atau buku-buku agama yang dipinjamnya dari perpustakaan masjid. Ia sering mengikuti pengajian yang diadakan di desanya, dan bahkan ketika ia tumbuh dewasa, kebiasaannya ini tidak pernah berubah. Di usia remaja, Irfan sudah menjadi teladan bagi pemuda-pemuda lainnya di desa. Ia bukan hanya rajin beribadah, tetapi juga aktif dalam kegiatan sosial di desa, seperti membantu pembangunan masjid atau membantu tetangga yang sedang kesulitan. Meskipun begitu, ada satu hal yang membedakan Irfan dari pemuda lainnya. Di saat teman-temannya mulai mengenal cinta dan berpacaran, Irfan memilih untuk menjaga jarak dari pergaulan dengan lawan jenis. Bukan karena ia tidak tertarik, tetapi karena ia merasa belum waktunya. Irfan percaya bahwa cinta sejati harus dibangun di atas fondasi agama dan komitmen yang kuat, bukan sekadar perasaan sesaat. Ia meyakini bahwa ketika waktunya tiba, Allah akan mempertemukannya dengan wanita yang tepat. Namun, takdir berkata lain ketika suatu hari, Irfan menghadiri sebuah seminar remaja Islam di Bandung. Ketika waktu isyoma tiba, mata Irfan tertuju pada seorang wanita yang sedang membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Suara wanita itu begitu merdu, menembus relung hati, menciptakan kenyamanan. Setiap lantunan ayat yang keluar dari mulutnya terdengar begitu indah dan penuh makna. Irfan merasakan getaran di hatinya yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Wanita itu bukan hanya cantik secara fisik, tetapi ada sesuatu yang lebih dalam dari itu. Sesuatu yang menarik Irfan seperti magnet yang kuat. Ternyata wanita itu bernama Aisyah. Ia adalah salah satu pembicara dalam seminar tersebut, yang membawakan materi tentang pentingnya menjaga kemurnian hati dan niat dalam setiap tindakan. Aisyah bukan hanya pandai dalam tilawah, tetapi juga memiliki pengetahuan agama yang luas. Setiap kata yang diucapkannya terasa begitu tulus dan penuh hikmah. Irfan terpesona bukan hanya oleh kecantikan Aisyah, tetapi juga oleh kedalaman ilmu agamanya. Ia merasa bahwa Aisyah adalah gambaran dari wanita idaman yang selama ini ia impikan. Setelah seminar selesai, Irfan tidak bisa menghilangkan Aisyah dari pikirannya. Setiap kali ia mengingat suara Aisyah yang melantunkan ayat-ayat suci, hatinya bergetar. Ia tidak tahu apakah ini yang disebut dengan cinta pada pandangan pertama, tetapi yang pasti, perasaan itu sangat kuat dan membuatnya terus memikirkan Aisyah. Namun, sebagai pemuda yang menjaga adab, Irfan tidak langsung mendekati Aisyah. Ia lebih memilih untuk menenangkan dirinya dan mencari petunjuk dari Allah dalam setiap doa-doanya. 3 bulan berlalu sejak seminar di Bandung. Selama waktu itu, Irfan terus menjalani kehidupannya seperti biasa di desa. Ia tetap aktif membantu orang tua dan mengikuti kegiatan keagamaan di desanya. Namun, di dalam hatinya, perasaan terhadap Aisyah tidak juga pudar. Justru semakin hari, perasaan itu semakin kuat. Setiap kali ia melaksanakan sholat, wajah Aisyah terlintas di pikirannya, membuatnya semakin yakin bahwa Aisyah adalah wanita yang tepat untuk mendampinginya. Namun, Irfan tahu bahwa untuk mengenal Aisyah lebih jauh, ia harus mengambil langkah pertama. Ia tidak bisa terus memendam perasaan ini tanpa berbuat apa-apa. Dengan penuh kehati-hatian, Irfan mulai mencari tahu lebih banyak tentang Aisyah. Ia bertanya kepada teman-teman yang juga menghadiri seminar tersebut, mencoba menggali informasi tanpa terlihat terlalu mencolok. Dari hasil penelusurannya, Irfan mengetahui bahwa Aisyah tinggal di Bandung bersama keluarganya, dan ia berasal dari keluarga yang cukup terpandang. Informasi ini membuat Irfan sedikit ragu, mengingat latar belakangnya yang sederhana. Namun, ia tetap memegang prinsip bahwa yang paling penting adalah akhlak dan agama, bukan status sosial. Suatu hari, setelah mempertimbangkan dengan matang, Irfan memutuskan untuk menghubungi Aisyah. Ia berpikir lama sebelum menulis pesan. Jari-jarinya gemetar saat mengetik, dan ia beberapa kali menghapus kalimat yang sudah ditulis karena merasa kurang tepat. Akhirnya,
Setelah berdoa dan meminta petunjuk dari Allah, Irfan memberanikan diri untuk mengirim pesan yang telah ia susun dengan hati-hati. Assalamualaikum Aisyah. Saya ingin bersilaturahim ke rumah orang tua kamu. Bolehkah saya meminta alamat lengkapnya? Maaf jika ini mengganggu. Setelah mengirim pesan itu, hati Irfan berdebar-debar menunggu balasan. Ia tahu bahwa pesan ini bisa menjadi awal dari masa depan yang ia impikan atau justru sebaliknya, akhir dari semua harapan. Irfan terus memandangi layar ponselnya, menunggu dengan penuh cemas. Waktu seolah berjalan sangat lambat. Beberapa menit terasa seperti berjam-jam. Irfan mencoba menenangkan dirinya dengan berzikir di dalam hati, tetapi pikirannya terus melayang kepada Aisyah. Tidak lama kemudian, ponselnya berbunyi. Sebuah pesan masuk dari Aisyah. Irfan menarik napas panjang sebelum membuka pesan tersebut. Di dalam hatinya, ia berharap agar jawaban Aisyah tidak mengecewakannya. Waalaikumsalam Kak. Silakan datang ke rumah orang tua saya. Rumahnya bercat hijau, dekat dengan Masjid Al-Ikhlas. Atau tanyakan saja di mana rumah Bapak Haji Ibrahim. Insya Allah semua orang tahu. Membaca balasan itu, Irfan merasa lega sekaligus bersemangat. Aisyah telah membuka pintu baginya untuk mengenal lebih dekat. Dan ini adalah kesempatan yang tidak boleh ia sia-siakan. Namun, ia juga tahu bahwa perjalanannya masih panjang dan penuh dengan ketidakpastian. Kunjungan ke rumah orang tua Aisyah bukanlah hal yang sederhana. Ia harus mempersiapkan dirinya dengan baik. Baik secara mental maupun fisik, Irfan kemudian memutuskan untuk mengajak sahabatnya, Hasan, untuk menemani dalam perjalanan ke Bandung. Hasan adalah teman yang selalu mendukung Irfan dalam segala situasi. Ia sudah mengenal Hasan sejak kecil, dan mereka berdua sering berbagi cerita serta saling memberi nasihat dalam hal agama. Hasan, yang memiliki kepribadian yang tenang dan bijaksana, selalu menjadi penyeimbang bagi Irfan yang kadang mudah gugup dan khawatir. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Dengan penuh semangat bercampur gugup, Irfan berangkat ke rumah Aisyah. Sebelum berangkat, Irfan menyempatkan diri untuk sholat duha dan berdoa, memohon agar Allah memudahkan urusannya dan memberikan petunjuk yang terbaik. Irfan ingin memastikan bahwa niatnya ini adalah langkah yang benar dan tidak melanggar adab atau norma-norma agama. Sepanjang perjalanan menuju Bandung, Irfan terus berzikir untuk menenangkan hatinya. Hasan, yang duduk di sampingnya, sesekali mencoba menghibur dengan cerita-cerita ringan. Namun, pikiran Irfan tetap terfokus pada pertemuan yang akan datang. Ia tahu bahwa momen ini bisa menentukan masa depannya. Di satu sisi, ia merasa optimis karena Aisyah telah merespons dengan baik, tetapi di sisi lain, ia juga menyadari bahwa masih banyak yang harus ia lalui sebelum semuanya menjadi jelas. Sampai di Bandung, Irfan dan Hasan langsung menuju alamat yang diberikan oleh Aisyah. Sesampainya di sana, mereka disambut oleh seorang pria tua yang ramah. "Anda pasti Irfan?" Tanyanya dengan senyum hangat. Irfan mengangguk dan menjawab dengan suara sedikit gemetar. "Iya, Pak. Saya Irfan. Ini sahabat saya." Hasan, pria tua itu, yang ternyata adalah ayah Aisyah, Haji Ibrahim, mengajak mereka masuk. Rumah itu sederhana namun terasa sangat nyaman, dengan suasana yang tenang dan penuh kedamaian. Di dalam rumah, Irfan merasakan kehangatan yang sulit dijelaskan. Ia merasa diterima dengan baik oleh keluarga Aisyah. Meskipun ini baru pertama kalinya mereka bertemu, saat Irfan duduk di ruang tamu, hatinya berdebar-debar menunggu Aisyah keluar. Tak lama kemudian, Aisyah muncul dengan senyum lembut yang membuat Irfan semakin gugup. Pertemuan ini adalah awal dari sebuah perjalanan panjang yang tidak hanya akan menguji perasaan, tetapi juga keimanan dan kesabaran. Pertemuan pertama Irfan dengan keluarga Aisyah berjalan dengan baik, meskipun Irfan masih merasa cemas di dalam hatinya. Kehangatan sambutan Haji Ibrahim dan istri membuat Irfan sedikit lega. Namun, tatapan penuh harap dan sedikit rasa penasaran dari orang tua Aisyah, terutama sang ibu, membuat Irfan merasa bahwa ada banyak hal yang masih harus dibuktikan. Saat duduk bersama di ruang tamu, setelah menyuguhkan teh hangat dan kue-kue kecil, Haji Ibrahim memulai percakapan dengan nada yang penuh perhatian. "Irfan, kami sangat menghargai kedatanganmu ke sini." Irfan tersenyum kecil, mencoba meredakan kegugupannya. "Terima kasih, Pak Haji. Saya hanya ingin menjalin tali silaturahmi." Haji Ibrahim mengangguk dan berkata, "Sebenarnya saya sudah bisa menebak tujuanmu datang kemari. Dan berbicara tentang masa depan, kami sebagai orang tua tentu ingin yang terbaik untuk putri kami." Irfan menelan ludah, menyadari bahwa pembicaraan ini semakin serius. "Iya, Pak.
Saya paham bahwa setiap orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Saya datang ke sini dengan niat baik untuk bersilaturahmi, sekaligus menyampaikan keinginan saya untuk melamar Aisyah. Suasana mendadak hening. Ibu Aisyah, yang sejak tadi lebih banyak diam, akhirnya angkat bicara. Irfan, ibu tidak meragukan niat baikmu. Tapi, jujur saja, ibu merasa khawatir tentang masa depan Aisyah. Kamu tahu, Aisyah adalah anak kami satu-satunya, dan tentu kami ingin dia memiliki kehidupan yang terjamin. Saat ini, kamu masih belum memiliki pekerjaan tetap, sedangkan Aisyah sudah memiliki beberapa pilihan lain yang lebih mapan. Perkataan itu menghantam Irfan seperti angin dingin di musim kemarau. Ia tahu bahwa ini adalah salah satu kekurangan yang ia miliki, yaitu ketidakstabilan finansialnya. Irfan bekerja serabutan di desa, membantu ayahnya di sawah dan kadang-kadang menjadi guru mengaji di masjid setempat. Pekerjaan-pekerjaan ini mungkin cukup untuk hidup sederhana, tetapi tidak memberikan kepastian yang diinginkan oleh orang tua Aisyah. Saya paham kekhawatiran ibu. Saya memang belum memiliki pekerjaan tetap, tetapi saya sedang berusaha mencari pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan saya. Saya yakin dengan usaha dan doa, Allah akan memberikan rezeki yang halal untuk kedepannya. Jawab Irfan dengan suara yang tetap tenang. Meskipun hatinya merasa gelisah, Haji Ibrahim menghela napas panjang, mencoba menenangkan suasana. Irfan, kami menghargai ketulusan hatimu. Tapi, kami juga harus realistis. Kamu harus bisa membuktikan bahwa kamu mampu memberikan yang terbaik untuk Aisyah. Baik dari segi agama maupun kehidupan sehari-hari, Irfan merasakan beban tanggung jawab yang besar di pundaknya. Insya Allah, Pak, saya akan terus berusaha untuk meningkatkan diri, baik dari segi pekerjaan maupun dalam hal agama. Saya berjanji akan memberikan yang terbaik untuk Aisyah jika Allah mengizinkan kami untuk bersama. Namun, sebelum pembicaraan bisa lebih jauh, Ibu Aisyah menambahkan dengan suara yang lebih lembut namun penuh ketegasan. Irfan, sebenarnya kami sudah punya calon lain untuk Aisyah. Dia anak dari teman lama kami, yang bekerja di satu kantor dengan abahnya Aisyah. Dia sudah mapan dan kami yakin bisa memberikan kehidupan yang lebih baik untuk Aisyah. Kata-kata itu seperti petir di siang bolong bagi Irfan. Meskipun dia sudah menduga bahwa ada kemungkinan Aisyah memiliki calon lain, mendengar langsung dari orang tua Aisyah tetaplah menyakitkan. Irfan terdiam sejenak, merenungkan apa yang baru saja didengarnya. Dia tahu bahwa cinta dan niat baiknya saja mungkin tidak cukup untuk memenangkan hati keluarga Aisyah. Saya paham, Bu. Saya tidak ingin memaksakan kehendak. Saya hanya ingin mencoba menyampaikan niat saya secara baik-baik. Jika Allah memang tidak mengizinkan, saya akan menerima apapun keputusan Aisyah dan keluarga. Kata Irfan dengan suara yang bergetar. Haji Ibrahim menatap Irfan dengan sorot mata yang penuh kebijaksanaan. Nak, dalam hidup ini kita sering dihadapkan pada pilihan yang sulit. Kamu adalah pemuda yang baik, dan aku percaya kamu punya niat yang tulus. Tapi ingatlah, takdir kita semua ada di tangan Allah. Jika memang jodoh, tak ada yang bisa menghalangi. Tapi jika bukan, mungkin ada rencana lain yang lebih baik yang telah disiapkan untukmu. Dengan perasaan yang campur aduk, Irfan akhirnya berpamitan. Sebelum meninggalkan rumah, Haji Ibrahim sempat menghampiri Irfan di pintu. Irfan, sebelum kamu pulang, ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Saya punya seorang teman, Bapak Rizwan namanya. Saya dengar ia sedang mencari calon suami untuk putrinya. Dia ingin menantu yang bisa menjadi imam dan membimbing putrinya dalam agama. Jika kamu tertarik, aku bisa memperkenalkanmu. Irfan terdiam, hatinya dilanda kebingungan. Ia datang ke Bandung dengan niat untuk melamar Aisyah, tetapi kini ia justru ditawari kesempatan lain. Terima kasih, Pak, atas tawarannya. Saya akan mempertimbangkan dengan matang. Tapi untuk saat ini, saya rasa saya perlu waktu untuk merenungkan semuanya. Dengan hati yang berat, Irfan meninggalkan rumah Aisyah bersama Hasan. Perjalanan pulang terasa begitu panjang dan berat. Hasan mencoba menghibur Irfan dengan bercanda, tetapi Irfan hanya tersenyum lemah. Di dalam hatinya, Irfan merasakan kekecewaan yang mendalam, tetapi ia berusaha tetap tegar. Irfan tahu bahwa ini adalah ujian dari Allah, dan ia harus tetap bersabar dan tawakal. Beberapa minggu setelah pertemuannya dengan keluarga Aisyah, Irfan masih belum bisa menghilangkan rasa kecewa yang mendalam. Setiap kali ia teringat senyum Aisyah dan bagaimana ia merasakan getaran cinta yang tulus, hatinya terasa perih. Namun, sebagai seorang yang beriman,
Irfan menyadari bahwa semua ini adalah bagian dari rencana Allah yang lebih besar. Ia tidak bisa memaksa takdir, tetapi ia bisa berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Irfan mulai mengalihkan perhatiannya pada hal-hal lain. Ia lebih giat dalam bekerja dan lebih rajin mengikuti kegiatan keagamaan di desanya. Ia bahkan mulai mengajar lebih banyak anak-anak di masjid, berusaha menularkan semangat belajar agama yang pernah ia rasakan sejak kecil. Suatu hari, di tengah kesibukannya, Irfan menerima pesan dari Hasan. Pesan itu berisi kabar yang mengejutkan. Aisyah telah menerima lamaran dari calon lain yang telah disiapkan oleh orang tuanya. Mereka akan menikah dalam beberapa bulan ke depan. Irfan membaca pesan itu dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia merasa sedih karena harapannya terhadap Aisyah benar-benar pupus. Namun, di sisi lain, ia berusaha ikhlas menerima kenyataan bahwa mungkin ini adalah jalan terbaik bagi Aisyah dan juga dirinya. Dengan hati yang tulus, Irfan mendoakan kebahagiaan Aisyah dalam pernikahannya. Ia tahu bahwa cinta sejati tidak selalu harus memiliki, tetapi bisa juga berarti melepaskan dengan ikhlas. Setelah menerima kabar itu, Irfan merasa ada beban berat yang terangkat dari pundaknya. Meskipun hatinya masih merasakan sakit, ia merasa lebih ringan karena telah merelakan apa yang tidak bisa ia miliki. Namun, kehidupan terus berjalan. Irfan tidak ingin terpuruk dalam kesedihan terlalu lama. Ia ingat tawaran Haji Ibrahim untuk mengenalkan kepada putri Bapak Rizwan. Setelah berpikir panjang dan berdoa memohon petunjuk, Irfan akhirnya memutuskan untuk menerima tawaran tersebut. Irfan merasa bahwa ini adalah bagian dari jalan hidup yang harus ia jalani, meskipun ia masih belum sepenuhnya pulih dari luka hatinya. Ia belajar bahwa dalam hidup, terkadang kita harus melewati banyak halangan dan rintangan untuk menemukan kebahagiaan yang sejati. Irfan pun mulai mempersiapkan diri untuk pertemuan dengan keluarga Pak Ridwan, berharap bahwa kali ini, ia bisa membangun sebuah kehidupan yang penuh berkah dan ridha Allah. Meski perjalanan ini penuh dengan liku dan ujian, Irfan tetap berusaha menjaga hatinya tetap lurus. Ia yakin bahwa di balik semua ini, Allah telah menyiapkan sesuatu yang lebih baik untuknya. Dengan niat yang tulus dan tekad yang kuat, Irfan melangkah ke depan, meninggalkan masa lalu yang penuh dengan kenangan, dan membuka lembaran baru dalam hidupnya. Perjalanan cinta Irfan memberikan pelajaran berharga tentang arti kesabaran, keikhlasan, dan keimanan. Meskipun Irfan tidak berhasil menikahi Aisyah, ia belajar bahwa cinta sejati bukan hanya tentang memiliki, tetapi juga tentang merelakan demi kebaikan orang yang dicintai. Irfan kini lebih matang dalam memandang kehidupan. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya masih panjang dan penuh dengan liku-liku, tetapi dengan keimanan yang kuat, ia siap menghadapi apapun yang datang. Demikianlah sebuah kisah penuh makna yang bisa kita ambil pembelajaran di dalamnya. Semoga kisah ini bisa memberikan nilai positif bagi penonton sekalian. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif lainnya. Jangan lupa like, subscribe dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar.